Oke teman-teman, kali ini saya ingin sharing kemarin pertanyaan dari salah satu teman kita namanya Mas Fandi. Mas Fandi itu menanyakan, Mas, bagaimana caranya mewariskan usaha mainan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing lagi tentang usaha mainan tenteng. Oke teman-teman, kemarin kita belanja mainan-mainan ya. Di dalamnya mainan semuanya. Sebagian sudah kita turunkan, sebagian sudah kita bongkar. Mainan-mainan baru yang menarik-narik tentunya. Mainan cilik ya nih. Tadi yang mainan gede-gede udah diturunkan. Mainan lembaran teman-teman. Sedan. Mainan ini teman-teman, tuh. LOL, boneka LOL, motifnya cantik-cantik ya modelnya tuh. Ada juga mainan selang request ya, ini request pelanggan, ini selang lampu tuh, selang lampu atau lampu selang, ini bisa menyala, warnanya macam-macam tuh, banyak modelnya, bisa murup, nanti ditarikin bisa murup. Jenis mainan anak-anak itu harus baru-baru ya. Ini ada lagi model baru, ini lemari 2 pintu guys, model baru ya, lemari atau kulkas 2 pintu untuk mendinginkan yang panas. Di sini ada setrika guys, setrika, mainan setrika tuh, crash, mainan setrika. Ini cross atau motor trail ya. Ada lagi mainan ini guys, tuh, baby bed. Ada mainan bebeknya, donat, ikan, hand wash atau sabun ya. Bagus-bagus guys, ini mainan buat eceran yang mahal, untuk khusus warung-warung yang prospeknya bagus, untuk warung yang omsetnya bagus, kita kasih mainan yang mahal-mahal ya, mainan yang bagus-bagus. Ada lagi mainan teropong atau apa ini, keker ya, mainan keker guys tuh, mantap jiwa, membahana sama legenda. Mainan mobil guys tuh, mobil. Ada lagi mainan pedang guys tuh. Wow, gede sekali pedangnya guys, ternyata panjang, luar biasa. Wah, mantap, pedangnya mantap, panjang sekali. Di sini ada lagi mainan nih, pancing juga ada tuh, pancing ikan. Oke teman-teman ya, beberapa tadi mainan. Jadi setiap kali kita belanja diusahakan itu kita dapat produk baru, mainan baru,
mainan yang up to date ya. Setiap kali belanja, misalkan kita belanja seminggu sekali ya, diusahakan setiap minggu kita punya mainan baru, minimal 5 jenis lah. Ada mainan yang anak-anak itu belum pernah lihat, biar mereka itu tertarik untuk beli lagi mainan kita, produk rentengan mainan kita, agar tidak bosan. Karena anak kecil itu sebagus apapun mainan itu, mereka akan bosan dengan mainan yang sudah mereka beli. Jadi mereka akan cari mainan baru, pilih mainan baru ketika ada mainan yang berbeda. Jadi untungnya itu ya, anak-anak itu cepat bosan. Maka kita sebagai pedagang mainan itu justru diuntungkan ketika kita jualan lagi, cari mainan yang model baru lagi. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sharing kemarin pertanyaan dari salah satu teman kita, namanya Mas Fandi. Mas Fandi itu menanyakan, Mas, bagaimana caranya mewariskan usaha mainan. Jadi usaha mainan ini insya Allah bisa diwariskan kepada anak kita ya. Nanti ketika mereka sudah gede atau dewasa, mereka melanjutkan usaha orang tuanya. Itu bisa enggak? Tentunya bisa. Karena usaha mainan ini sangat mudah dipelajari dan mudah dijalankan, maka tidak ada susahnya juga dalam mewariskan bisnis mainan ini. Caranya bagaimana cara mewariskan bisnis mainan? Tentunya toko-toko atau warung-warung pelanggan itu semuanya itu tercatat, terdata, terbukukan ya. Semua nota itu semuanya tercatat. Makanya dulu saya pernah bikin konten itu, semua toko itu harus di nota atau didata. Pentingnya adalah salah satunya itu ini adalah ketika kita ingin mewariskan kepada anak, kita punya datanya warung atau toko pelanggan kita. Itu karena ada orang yang bisnis mainan itu tidak pakai nota. Jadi mereka itu cuma nitip diinget-inget aja. Kalau warungnya sedikit sih tidak masalah, tetapi ketika warungnya itu sudah banyak, sudah ratusan, itu nanti resiko warung hilang, pelanggan hilang itu sangat gede. Apalagi ketika misal sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan kita meninggal, ternyata warung itu tidak dinota, cuma dititip saja. Ketika datang dikasih urek-urekan, nota ditinggal itu, sedangkan kita pulang nggak bawa salinan, tidak bawa nota bonnya itu, maka itu riskan sekali hilang, warung hilang. Maka ketika kita punya data atau nota itu menjadi sebuah aset, sebuah catatan ketika kita meninggal atau kita ingin mewariskan kepada anak kita, itu ada catatannya. Itu pertama ya. Jadi semua toko warung dicatat datanya, nama toko, alamat, kemudian berapa papan atau berapa lembar mainan yang sudah tertitip. Itu satu. Kemudian cara mewariskannya adalah tentunya ketika misalkan kita ingin memberikan toko atau warung kepada anak kita, kita ajak kepada warung-warung itu, kita ajak keliling, kita kasih tahu lokasinya, tempatnya, pemiliknya, kita kenalkan dengan anak kita biar mereka lebih akrab atau lebih dekat. Nah itu, kemudian kita kenalkan anak kita dengan toko, kita kasih tahu lokasi dan alamat, suruh mencatat juga, bikin nota juga. Kemudian kalau perlu, misalkan warungnya itu jauh dan dimungkinkan warungnya itu lupa, maka dikasih titik koordinat di Google atau di aplikasi yang lain, di Google Map ya, di titik dikasih titik koordinat. Di video yang lama juga sudah pernah
saya bikinkan cara menitik koordinat toko agar tidak hilang. Kemudian cara mewariskan usaha mainan ini kepada anak kita adalah tidak hanya mewariskan nota dan toko ya, tentunya kita kasih tahu kepada anak kita di mana kita belanja, kita mendapatkan barang itu dari mana, toko apa saja atau grosir mana saja yang sering kita ambil barangnya, kita kasih tahu, kita ajak untuk berbelanja. Itu anak atau waris kita itu. Kemudian cara mewariskan yang berikutnya adalah tentunya adalah cara bisnisnya ya. Tentunya namanya usaha, ketika kita wariskan maka kita harus mengajarkan mental dagang kepada anak kita, bagaimana kita bernegosiasi dengan toko atau dengan warung, itu perlu kita ajarkan kepada anak kita. Maka nanti anak kita akan tahu, akan bisa dalam menjalankan bisnis mainan renjeng ini. Jadi ketika kita sudah tidak menjalankan bisnis ini, kita sudah pensiun, maka akan ada yang melanjutkan usaha kita ini ya, karena kita sudah punya banyak toko, punya banyak warung pelanggan. Ketika tidak diwariskan atau tidak diteruskan oleh anak keturunan kita, ini sangat eman-eman sekali, karena aset yang sudah kita bangun sekian tahun tetapi tidak ada yang meneruskan, maka eman-eman sekali. Maka harusnya ada ya. Itu tadi jawaban untuk teman kita Mas Fandi di Sukoharjo, Solo Baru. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video pendek ini. Semoga teman-teman yang menjalankan bisnis mainan, saya doakan dipermudah, lancar, dan bisa maju berkembang usaha mainannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.